Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Sebelum kita merenungkan satu bagian firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur buat hari ini kami sebentar lagi mendengarkan firman-Mu. Berkati hati dan pikiran kami, supaya kami mengerti dan memahami kebenaran firman. Kami siap mendengarkan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, judul renungan kita hari ini, apa yang sudah Yesus perbuat bagi kita? Firman Tuhan diambil di dalam Efesus 1 ayat 7. Beginilah firman Tuhan. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Saudara, satu kali ada seorang yang tersesat di tengah hutan lebat tanpa arah dan tanpa harapan. Ia berputar-putar semakin jauh dari jalan keluarnya. Tetapi tiba-tiba datanglah seorang penolong dengan lampu dan peta, menuntunnya keluar tanpa meminta imbalan. Ia diselamatkan bukan karena ia layak ditolong saudara, tetapi karena si penolong itu penuh kasih kepadanya. Begitulah gambaran kita sebelum mengenal Kristus. Kita terhilang, terjerat dosa, dan tidak mampu menyelamatkan diri kita. Tetapi Yesus datang bukan untuk menghukum kita, melainkan untuk menebus. Di mana Efesus 1 ayat 7 yang kita baca tadi, yang mengingatkan kita akan betapa besar karya Kristus bagi kita. Saudara, surat Efesus ini ditulis oleh Rasul Paulus ketika ia berada di dalam penjara. Dalam pasal pertama, Paulus menekankan berkat-berkat rohani yang diterima orang percaya di dalam Kristus. Salah satu berkat terbesar itu adalah penebusan dan pengampunan. Lalu di ayat 7 muncullah sebuah rangkaian pujian Paulus atas karya keselamatan Allah yang dikerjakan melalui Kristus. Paulus ingin menegaskan bahwa keselamatan bukanlah hasil usaha manusia, melainkan sepenuhnya anugerah Allah. Jemaat di Efesus pada saat itu hidup di tengah budaya penyembahan berhala, ritual-ritual mistis, dan sistem keagamaan yang menuntut pengorbanan. Itu sebabnya Paulus menyatakan bahwa di dalam Kristus mereka sudah ditebus sekali untuk selamanya, bukan melalui ritual atau perbuatan manusia, saudara. Itu sebabnya di dalam Efesus 1 ayat 7 mengungkapkan dua hal besar yang Yesus lakukan bagi kita. Yang pertama, Yesus menebus kita. Saudara, kata penebusan di sini berarti dibebaskan dari perbudakan dengan harga yang mahal. Kita adalah budak dosa yang tidak berdaya, tidak mampu melepaskan diri kita dari dosa. Tetapi Yesus membayar harga tertinggi, yaitu darahnya sendiri. Ini bukan penebusan yang murah, saudara, tetapi ini adalah sebuah penebusan yang penuh pengorbanan. Dan yang kedua, Yesus mengampuni dosa kita. Saudara, pengampunan dosa berarti Tuhan tidak lagi menghitung kesalahan kita, tidak lagi menuntut hukuman kita. Pengampunan ini bukan setengah-setengah. Ini pengampunan yang tuntas, lengkap, dan penuh anugerah. Jadi, jika Yesus sudah menebus dan mengampuni kita, maka kita dipanggil untuk hidup sebagai orang yang bukan lagi terikat masa lalu, bukan lagi dikuasai rasa bersalah, bukan lagi hidup menurut keinginan dosa, tetapi kita harus hidup sebagai orang yang sudah merdeka, menghargai kasih karunia itu dengan hidup dalam ketaatan, menjaga kekudusan, dan membagikan kasih Kristus kepada orang lain. Saudara, karya Kristus bukan hanya mengubah status kita di hadapan Allah, tetapi mengubah seluruh arah hidup kita. Jadi, segala berkat rohani, termasuk penebusan dan pengampunan, hanya ada di dalam Dia, yaitu Yesus Kristus. Pusat dari Efesus 1 ayat 7 ini adalah Kristus, bukan usaha manusia, bukan kebaikan manusia atau kita, bukan jasa kita, tetapi Yesus datang untuk melakukan apa yang tidak dapat kita lakukan, seperti menyelamatkan, penebusan, dan mengampuni. Bukti dari semua itu terjawab di atas kayu salib. Yesus menumpahkan darahnya sebagai harga penebusan. Dalam kebangkitannya,
Dia menunjukkan bahwa pengampunan itu nyata dan kemenangannya final. Karya Kristus adalah dasar iman kita, sumber sukacita kita, dan pengharapan masa depan kita. Marilah kita hidup dalam syukur yang besar. Yesus telah menebus kita. Yesus telah mengampuni kita. Dan Yesus telah memerdekakan kita dari belenggu dosa. Kita bukan orang berdosa yang dibuang. Kita adalah orang tebusan Tuhan. Karena itu, hiduplah dalam identitas baru. Jangan kembali pada dosa. Jangan hidup dalam rasa bersalah. Dan jangan meragukan kasih Kristus. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur. Kami telah selesai mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi rema dalam setiap kehidupan kami dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.